Shalom, puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa sebelum kita ada di tempat ini, Tuhan Yesus sudah hadir di tempat ini. Siap memberkati saudara dan kita semua di tempat ini, amin. Sebelum kita mulai ibadah pada saat pagi hari ini, dengan kasih Kristus, Bapak Joni berdoa, syafaat untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengangkat tangan kami tanda ucapan syukur kami. Pagi hari ini kami bersyukur karena kasih, anugerah dan kemurahan-Mu. Kami boleh hidup di pagi hari ini. Oleh kasih kemurahan-Mu, kami boleh beroleh kesehatan yang luar biasa. Dan karena kasih kemurahan-Mu, Kau izinkan kami berada di rumah kemuliaan ini pagi hari ini. Kau tambah-tambahkan dengan sukacita yang penuh di pikiran kami, di hati kami, dan di keluarga kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kau tanamkan kerinduan yang luar biasa. Aku kangen Kau Roh Kudus. Aku kangen pelukan dan kasih sayang-Mu. Aku ingin menikmati pagi hari ini penyembahan dan lawatan yang luar biasa dari-Mu. Kami ingin menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Bukan sebagai rutinitas, tapi kami ingin klik dengan Kau pagi hari ini. Terima kasih untuk bonus yang luar biasa untuk pagi hari ini, Tuhan. Kami memberkati para pelayan-pelayan yang pagi hari ini sudah bersiap diri untuk bertugas melayani pagi hari ini. Hamba-hamba-Mu yang akan Kau sudah siapkan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Roh yang sama melingkupi, melawat mereka semuanya, Tuhan. Izinkan kami bersyukur karena sepanjang pekan ini, Tuhan, kami boleh mengenal-Mu lebih dan lebih. Terima kasih, Tuhan. Roh Kudus, terima kasih sepanjang sepekan ini Kau izinkan kami, Kau pilih kami untuk jadi murid-Mu. Kau sudah siapkan kurikulum terhebat bagi kami. Dan kami sangat bersyukur pekan ini Kau didik dan Kau bentuk kami untuk menjadi murid yang menghormati Engkau, disiplin akan waktu, rindu akan Engkau. Dan Kau sudah tanamkan kepribadian untuk tidak takut akan yang namanya ujian, bahkan rindu akan datangnya ujian itu. Terima kasih untuk panggung yang sudah Engkau siapkan dan orang-orang terbaik yang sudah Engkau tempatkan di sekeliling kehidupan kami. Yang Kau pakai untuk membentuk, memberkati kami, dan menopang kami, Bapa. Dari semua itu, kami boleh mengamini firman-Mu, Bapa. Bahwa Tuhan Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami, dan bagi kehidupan orang-orang di sekeliling kami. Kami mengucap syukur Engkau pakai kami untuk mulai menjamah sekeliling kami. Oleh karena Roh-Mu, Engkau pakai kami untuk mereka semuanya, Tuhan. Terima kasih. Terus asah kehidupan pribadi kami untuk jadi alat-Mu, Bapa. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Izinkan kami memberkati orang-orang yang sudah Engkau pakai memberkati kami. Izinkan kami memberkati di dalam nama Yesus orang-orang yang Engkau pakai untuk menggesek dan mengasah kami. Di dalam nama Yesus, damai, sejahtera, sukacita, berkat, anugerah kami curahkan untuk mereka. Kami memberkati pelayanan di tempat ini, Tuhan, Bapak Gembala dan jajaran keluarga pastori, penatua-penatua sidang gembala di tempat ini, Tuhan. Demikian juga jajaran di GBI Diaspora, Bapak. Oleh karena hikmat dan lawatan Kau pakai, Kau bentuk mereka lewat mereka, Tuhan. Kau pimpin
kami untuk mengenalmu lebih berorganisasi Bapa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan. Kami memberkati negara dan bangsa ini dan kami bersyukur di bulan ini Tuhan. Kami boleh menikmati keindahan keragaman Indonesia. Saat saudara-saudara kami menikmati indahnya waktu-waktu puasa mereka, Kau izinkan kami menabur di situ. Kau izinkan kami memberikan Tuhan kasih sayang-Mu di situ. Setiap waktu, setiap detik kami percaya, rancangan terhebat sudah Kau siapkan bagi kami, lahan terhebat sudah Kau siapkan bagi kami untuk Indonesia terima lawatan-Mu Bapa. Memberkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Jokowi, dan seluruh jajaran yang ada di sisa-sisa waktu kepemimpinan mereka Tuhan. Terima kasih roh takut akan Engkau tanamkan pada beliau Tuhan. Memberkati keluarganya, memberkati pemimpin-pemimpin yang saat ini sudah terpilih dan untuk mempersiapkan satu periode ke depan Bapa. Roh takut yang sama akan Engkau menaungi mereka. Sehingga Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia penuh dengan kemurahan dan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh rangkaian acara kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna memampukan kami ada di tempat ini pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala ucapan syukur kami, segala pujian dan penyembahan kami hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Kau Tuhan yang selamatkanku, yes. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih.
sepenuh hati katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Glory. Kami bersyukur Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Yes. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, segala pujian, segala pujian kami hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tak dapat kami balas kasih dan kemurahan-Mu selain kami memuji dan memuliakan Engkau. Segala hormat, pengagungan kami Tuhan hanya bagi Engkau. Oh, hanya bagi Engkau Yesus, segala pujian kami. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sorak-sorai bagi Allah yang menyelamatkan setiap kita. Anugerahnya yang begitu luar biasa. Dialah penyembuh segala sakitmu. Dialah jawaban dalam setiap kehidupanmu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kaulah jawaban hidupku. Kaulah penyembuhku. Kaulah juru selamatku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Yesus Kristus Tuhan, hanya Engkau yang layak menerima segala sembah kami. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to you, Lord. Yes. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Segala pujian, segala pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Amin. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar Yesus, namamu yang layak dipuji dan ditinggikan. Dipuji, nyanyi pujian bagimu, Lord. Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Saya percaya semuanya di tempat ini hatinya penuh dengan ucapan syukur. Amin. Karena kasih yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari masuk dalam gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Jatuhlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati dengan pujian. Sebab
segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sang kakak, musik dan tarian. Glory, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Oh haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, sebab Tuhan baik. Angkat jempolnya tinggi-tinggi. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Yang merasakan anugerah Tuhan, mari sama-sama katakan, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Yang merasakan anugerah yang begitu luar biasa, hatinya penuh dengan ucapan syukur dan mau memuji terus bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Nya tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku siap semua melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Biarlah kemuliaan hanya bagi Dia. Setiap pujian kalian
Hanya bagi Dia Raja di atas segala raja. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku semuanya melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah seperti Yesus Kristus. Tidak ada Allah seperti Dia. Amin. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, percaya bahwa tidak ada satu kuasa pun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan saudaranya saya. Mungkin saat ini apa yang saudara hadapi, apa yang kita hadapi, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita adalah hal yang luar biasa. Tetaplah bersyukur dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena disitulah kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Yes. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita sembah Dia. Mari kita datang dengan hati yang rindu. I love you, Lord. Jesus. Sinamara masa kuya datang. Sinamara masa nanuria sanan. Sentuh kami Tuhan, jamah kami Yesus. Sinamara masa. Penuhi kami Tuhan. Alawasik, penuhi kami Tuhan. Penuhi hati-hati yang rindu Yesus. Yesus. Thank you Jesus. Sikalamara masana. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Sikalamara mala. Yesus. Sikalamara penyertaan-Mu Tuhan ada atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bila masana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa hati kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang sangat indah ini Tuhan. Kami boleh menikmatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau Yesus. Pikiran aku, ya kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu yang kuat teman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Tuhan, menurut kehendak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan firman-Mu Tuhan. Saya percaya Engkau akan bekerja lebih dahsyat lagi Tuhan. Jamah setiap umat-Mu yang tepat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Wih, luar biasa ya. Terakhir saya pelayanan ke gereja ini masih di sana Pak ya. Tahun berapa? Tahun 2019 ya? Atau ya sebelum pandemi pokoknya. Itu terakhir kami melayani di tempatnya Pak Denny Kok. Habis itu sempat berhenti dulu ya beberapa saat karena ada pandemi. Ya puji Tuhan. Gerejanya sudah tambah besar, tambah bagus ya. Kemudian jemaatnya juga tambah banyak ya, luar biasa ya. Nanti kalau saya kesini lagi penuh sampai belakang sampai depan ya, luar biasa. Ya, saya ikut senang, bersuka cita ya.
Dan terutama saya percaya Roh Kudus ada tempat ini. Dan saya percaya dia akan bekerja dengan lebih dahsyat lagi. Amin. Mari kita mau saya mau menyampaikan tentang, mungkin bisa ditampilkan, tentang abdi Allah dan nabi tua ya. Next. Mungkin kita bisa baca bersama-sama di 1 Raja-Raja pasal 13 mulai ayat 2 dulu ya, sampai ayat 10 ya. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 2 sampai 10. Mari kita baca. Lalu atas perintah Tuhan, berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib, bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah, sehingga tercurah abu yang di atasnya. Ayat 4, demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang disuruhkannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah itu dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata pada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Ayat 7, kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan padaku, aku tidak mau singgah kepadamu, juga aku tidak mau makan roti atau minum air tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Ya, amin. Ya, ini cerita bagaimana Tuhan mengutus seorang abdi Allah dari Yehuda ya. Waktu itu kerajaan Israel terpecah jadi dua. Ada kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Ya, kerajaan Yehuda diperintah oleh Rehabeam dan kerajaan Israel diperintah oleh Yerobeam ya. Yerobeam memerintah atas 10 suku Israel, sedang Rehabeam 1 suku Israel, yaitu suku Yehuda ya. Sebetulnya sama Lewi ya, tapi karena Lewi itu dianggap melayani Tuhan, tidak punya tanah pusaka, tidak ditulis ya. Jadi waktu itu karena Yerobeam itu telah berdosa terhadap Tuhan, mendirikan anak lembu emas. Nah itu akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi, abdi Allah dari Yehuda datang ke Israel untuk berbicara pada Yerobeam ya, akan terjadi celaka ya, mezbahnya akan hancur dan orang-orang itu akan imam-imam Baal itu akan disembelih ya. Tetapi apa yang terjadi itu menyebabkan Yerobeam marah ya. Kemudian dia acungkan tangannya kepada abdi Allah itu, tangkap orang itu. Tetapi di luar dugaan tangannya jadi kejang ya. Akhirnya Yerobeam mohon, tolong doakan aku. Si abdi Allah ini berdoa untuk Yerobeam dan tangan itu bisa kembali lagi. Kemudian Yerobeam kata, ayo mampir ke tempatku, ke rumahku, nanti makan, aku berikan sesuatu kepadamu. Tapi abdi Allah katakan, sekalipun kamu berikan setengah dari istana, aku tidak akan mampir. Karena apa? Karena Tuhan sudah nyuruh, aku tidak boleh makan dan minum, tidak boleh mampir.
dan harus kembali lewat jalan yang lain waktu dia pergi ya. Abdi Allah ini nurut dan dia pulang ya. Sesungguhnya kalau kita lihat sejarahnya Yerobeam ya, mungkin bisa, nah ini ya, nah ini next, ini waktu Abdi Allah itu berkata, mengucapkan firman Tuhan ya, kemudian Yerobeam marah itu, kemudian next, nah ini akhirnya terjadi benar ya, mezbahnya pecah ya, dan tercurah ya. Kemudian next, nah sesungguhnya Yerobeam itu siapakah dia? Yerobeam adalah seorang waktu muda, dia tidak punya apa-apa ya. Ibunya adalah pemberontak juga. Kemudian Yerobeam juga memberontak ya. Tetapi satu kali dia didatangi oleh seorang nabi dan akhirnya dikatakan kain itu dikasihkan 10 potong ya. Kemudian dia katakan 10 suku Israel dipercayakan kepada Yerobeam ya. Supaya Yerobeam bisa memerintah atas 10 suku Israel ya. Jadi Yerobeam ini seorang biasa tapi diangkat oleh Tuhan ya. Menjadi raja atas bangsa Israel. Ini luar biasa ya. Next. Nah ini akhirnya dia menjadi raja, jadi luar biasa. Dia punya semuanya ya, punya kedudukan, punya kekayaan, kuasa, kehormatan ya. Jadi kalau dalam keadaan biasa dia acungkan tangan tangkap orang itu, maka orang itu pasti ditangkap ya. Tetapi waktu dia katakan kepada Abdi Allah ini tidak mempan ya. Karena waktu diacungkan tangannya menjadi kejang ya. Jadi dia, sebelumnya, ya ini punya kekuasaan dan luar biasa ya. Dan Yerobeam itu senang ya, jadi raja, punya kuasa. Siapa yang nggak senang jadi raja ya? Ya ini waktu kemarin pemilu, wah itu begitu banyak orang yang begitu banyak yang berambisi untuk jadi presiden ya. Ada lagi yang juga jadi, kalau nggak jadi presiden jadi caleg ya. Nah itu kalau jadi wah luar biasa enak ya, punya kedudukan, hartanya melimpah ya. Tapi kalau nggak jadi stres ya. Ya ada yang dulu langganan saya di Kota Blitar itu makan burung dara ya. Itu kalau dia bilang berapa tahun yang lalu dia jadi caleg habis 100 juta ya, tapi nggak jadi ya, akhirnya hilang uangnya ya. Dia bilang walah 100 juta dintekno, dikayak mangan kene enak po. Nah ini tapi Yerobeam tidak usah spekulasi, tidak usah setengah mati, tidak usah bondo banyak ya. Tahu-tahu dia jadi raja, ini luar biasa, enak sekali ya. Tetapi waktu dia jadi raja dia mulai mikir, dia mulai khawatir. Ini gimana? Nanti biasanya kalau walaupun terjadi pemisahan kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, tetapi orang-orang Israel ini kalau dia mau berdoa, mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, dia mesti datang ke Yerusalem. Bawa yang punya uang banyak bawa lembu sapi, yang mungkin sedengan bawa domba, yang mungkin uangnya sedikit bawa dia pakai burung ya, mungkin lebih murah burung ya. Nah mereka datang mempersembahkan korban di Yerusalem. Jadi mereka dari Israel jauh datangnya ke kerajaan Yehuda. Nah Yerobeam mikir, wah ini nanti tiap kali datang ke Yerusalem, nanti ketemu saudara-saudaranya, nanti dipengaruhi, nanti akhirnya dihasut, bisa-bisa mereka akhirnya balik ke Yehuda dan saya dilengserno ya, saya dikudeta bisa-bisa. Itu suatu pikiran Yerobeam ya. Daripada mereka ke Yerusalem sendiri, wah
kalau gitu saya dirikan anak lembu emas ya. Next. Ya, ini dia dirikan anak lembu emas ya. Begitu dia katakan, ini adalah Allahmu ya. Kamu tidak usah ke Yerusalem untuk menyembah Allahmu. Kamu cukup di sini saja. Kamu sembah dia ya. Dialah Tuhan Allahmu. Maka orang Israel tidak ke Yerusalem menyembah pada anak lembu emas. Dan itu mengakibatkan kemarahan pada Tuhan ya. Tuhan marah sama Yerobeam ya. Karena Yerobeam dan segenap bangsa Israel berdosa pada Tuhan ya. Karena itu Tuhan kirimkan abdi Allah untuk menegur Yerobeam. Ya, next. Oh, ya, puji Tuhan ya. Nanti. Ya, jadi di sini next mungkin. Ya, ini jadi ya. Yang cerita tadi ya, Yerobeam ini. Tetapi yang disesalkan kenapa? Sudah ditegur, Yerobeam tidak bertobat, ya toh, tetapi tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ini yang sangat disesalkan ya. Ya, next. Jadi Yerobeam itu seorang yang muda tapi diangkat Tuhan jadi raja, tetapi ditegur dia tidak bertobat ya. Kemudian jadi itu ada dua sosok ya, Yerobeam dan abdi Allah. Kalau abdi Allah ini dia tinggal di Yehuda ya, dan Tuhan menyuruh menyampaikan firman Tuhan di Israel tempat Yerobeam ya pemerintah. Tuhan mengutus Nabi Allah itu dan abdi Allah menyampaikan pesan persis yang Tuhan suruh katakan ya. Jadi abdi Allah ini melakukan persis apa yang Tuhan firmankan. Bahkan sewaktu abdi Allah ini ditawari makan, bahkan ditawari harta oleh Yerobeam, ditawari sesuatu, dia tolak ya toh. Dan dia melewat pulang tidak seperti dia datang ya, dia lewat jalan lain. Abdi Allah ini sudah melakukan kebenaran ya, sudah mengikuti firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan ya. Sudah benar ya. Sayangnya abdi Allah ini percaya kepada nabi tua ya. Nah, waktu itu ada seorang nabi tua ya. Dia dengar dari anak-anaknya, kalau ini ada abdi Allah dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Kemudian nabi tua itu dia susul si abdi Allah ini dan dia katakan, Tuhan berfirman kepadaku lewat malaikatnya. Dia berkata, kalau engkau ini harus mampir ke rumahku, makan roti dan minum air dulu, baru boleh pulang. Begitu ya. Abdi Allah ini percaya ya. Dia percaya kepada nabi tua itu lebih dari perkataan Tuhan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Abdi Allah ini diterkam singa ya. Sayang ya. Yang akhirnya yang kena hukuman yang pertama kali adalah abdi Allah itu ya. Next. Kalau nabi tua itu adalah seorang yang dipakai Tuhan dan diurapi oleh Tuhan ya. Tapi itu dulu ya. Dulu dia diurapi Tuhan. Dulu dia dipakai Tuhan ya. Mungkin dulu juga dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang ya. Tetapi dulu ya. Kalau sekarang tidak dipakai Tuhan ya. Kalau dia masih dipakai Tuhan, Tuhan tidak akan nyuruh abdi Allah datang jauh-jauh dari Yehuda. Tetapi Tuhan akan pakai nabi tua ini. Tapi apa yang terjadi? Tuhan pakai abdi Allah ini ya. Karena Tuhan tidak berkenan kepada nabi tua. Kemudian apa yang dilakukan nabi tua? Dia menipu abdi Allah ya. Atas perintah Tuhan, malaikatnya telah berfirman kepadaku dan menyuruh untuk membawa menyambut engkau pulang, makan dan minum roti ya. Sehingga abdi Allah tertipu dan mau balik serta makan roti bersamanya ya. Di sini sayang sekali ya, abdi Allah yang sudah melakukan kebenaran, dia berdosa ya, melanggar firman Tuhan ya. Next. Nah, ini ada suatu
perbedaan ya. Sewaktu Raja Yerobeam ditegur Tuhan, dia minta tolong ya, supaya tangannya pulih dan mau mengajak makan abdi Allah itu ya. Tetapi Yerobeam tidak menyesal dan tidak bertobat. Ini yang sangat disayangkan ya. Yang disayang Yerobeam adalah keluarga dan hartanya dan tahtanya. Tetapi tidak demikian dengan Raja Daud ya. Sewaktu Raja Daud ditegur, satu kali Raja Daud ini dulu waktu masih muda, Raja Daud ini berperang ya, melawan orang-orang Filistin, melawan musuh-musuh. Dia berperang sendiri. Kemudian waktu dia jadi raja, dia tetap berperang. Ya, dia pimpin pasukan, dia berperang. Nah, setelah kerajaannya besar dan dia sering menang, nah dia punya panglima namanya Yoab. Nah, dia akhirnya pikir, wah, ini aku perang terus ya, capek ya. Suruh Yoab, ayo kamu pergi ke sana, perangi musuhnya ini ya. Oke, siap Paduka. Kemudian Yoab perang sama pasukannya Israel. Nah, kemudian si Daud ini nganggur ya. Kebetulan baru kali ini ya dia bisa santai nganggur. Dia jalan-jalan ya. Kalau di orang Israel itu rumahnya itu atasnya seperti dek ya. Dia bisa jalan-jalan di atasnya ya. Nah, kemudian jalan-jalan. Waktu dia jalan-jalan, waduh, apa ini? Ternyata ada dia lihat, waduh, ada perempuan lagi mandi ya. Nah, begitu. Bukannya dia dalam nama Yesus tinggalkan. Begitu tapi dia apa yang dikatakan? Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Nah, langsung akhirnya dia terpesona ya. Kebetulan atapnya itu kelihatan dari atas ya. Waduh, ini akhirnya dia waktu pulang nggak bisa tidur ya. Dia mikirin perempuan itu terus. Aduh, kesengsem ya. Seperti lagunya, jatuh cinta berjuta rasanya. Waduh, Daud ini sudah punya istri, punya anak, tapi jatuh cinta lagi ya. Wah, dia mikir, wah aku harus dapatkan orang ini ya. Akhirnya dia ajak si ininya, orang itu dia tanya siapa namanya. Oh, itu namanya Betsheba ya. Kemudian ayo ajak ke rumah, nanti supaya saya bisa dekat sama dia. Akhirnya Daud dekat, kemudian kelewat batas ya, kata nenek berbahaya ya. Nah, akhirnya beberapa saat kemudian, perutnya kok tambah lama tambah gendut ya. Waduh, belayan ini hamil ya. Luar biasa Daud ya, sekali terjang langsung hamil ya. Akhirnya Daud bingung ya. Waduh, ini kalau sampai tahu seluruh Israel akan marah ya. Marah terhadap perempuan itu dan terhadap saya. Bisa-bisa saya kehilangan semua ya. Akhirnya Daud mengatur strategi, singkat kata akhirnya suaminya meninggal di medan peperangan dan Daud bisa dengan mudah mengawini Betsheba ya. Akhirnya itu kalau seperti itu biasa ya di dalam politik, di dalam dunia itu biasa ya. Tetapi di dalam Tuhan itu suatu kejijikan, suatu kejahatan di mata Tuhan ya. Karena itu Tuhan marah pada Daud ya. Tuhan menegur lewat Nabi Nathan dan dia akan katakan engkau telah berdosa ya. Kemudian akhirnya apa yang dilakukan Daud waktu Nabi Nathan mengatakan engkau berdosa, Daud tidak bilang tangkap orang ini, tidak. Tetapi dia menyesal, dia berlutut, dia berdoa, minta ampun sama Tuhan dan dia sedih ya. Dia bertobat. Akhirnya dia katakan dalam Mazmur 51 ayat 13, mari kita baca. Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya. Jadi yang dipikirkan Daud itu bukan
hartanya, bukan kekayaannya, bukan kerajaannya. Tapi yang dipikirkan Daud adalah Roh Kudus ya. Dia tahu ya, waktu roh yang kudus itu undur dari Raja Saul, maka Raja Saul ini tinggal nama aja ya. Karirnya hancur ya. Tetapi Daud ini dari bawah dia bisa naik ya. Itu karena siapa? Karena Tuhan ya. Satu kali ada guru sekolah minggu, dia cerita ya. Anak-anak pada suatu hari Tuhan Yesus masuk ke suatu kota. Dan itu ada seorang yang pendek. Namanya Lazarus. Dia naik ke atas pohon. Karena dia tidak bisa melihat, dia naik di atas pohon, dia lihat. Wih guru, anak-anak sekolah minggu, bu guru, keliru, bukan Lazarus, Sakeus. Si gurunya, iya benar juga ya. Tapi dia kan gengsi, dia dibilang, wah iya maaf saya salah. Namanya bu guru, namanya guru kan punya wibawa kan. Dia katakan, tenang anak-anak, saya belum selesai cerita, tunggu. Kemudian Yesus melihat ke atas pohon. Dia katakan, hai Lazarus turunlah, tempatmu bukan di situ. Dia tunjuk Sakeus, Sakeus naiklah ke atas pohon. Jadi Sakeus yang pendek itu naik di atas pohon. Ya demikian juga Tuhan ya. Tuhan punya kuasa yang luar biasa ya. Begitu dia lihat Saul, dia berdosa, dia tidak mau mentaati Tuhan. Dia katakan, hai Saul, walaupun kau jadi raja, turunlah. Aku sudah memilih orang yang berkenan di hadapanku. Kemudian Daud kerjanya apa? Dia cuma angan wedus. Sehari-hari dia katakan, dia cuma nyanyi, ambil kecapinya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Dia nyanyi bagi Tuhan. Dia cuma angan wedus, berapa ekor aja yang kambing domba yang dikembalakan. Kemudian dia nyanyi, cuman bisa gitu ya. Tapi hatinya Tuhan berkenan pada Daud ya. Dia katakan pada Daud, hai Daud, naiklah ke atas, jadilah raja. Wah luar biasa ya. Dan waktu Tuhan katakan naik, tidak ada yang bisa mengalahkan Daud. Bahkan Goliat raksasa pun hancur ya. Bahkan orang-orang Filistin bahkan puluhan ribu mati di tangan Daud ya. Itulah karena Tuhan berkenan pada Daud ya. Karena itu kita harus hati-hati hidup kita ya. Apapun keadaan kita ya, jangan seperti kita, mungkin Tuhan sudah berkati kita ya. Seperti Yerobeam, Tuhan berkati dengan luar biasa. Punya kekayaan, punya kehormatan, punya kedudukan. Tetapi kalau kita tidak taat sama Tuhan, kita tanggung jawab sama Tuhan ya. Akhirnya itu habis ya. Demikian juga mungkin Tuhan berkati dalam pelayanan kita seperti nabi tua itu ya. Punya kuasa, Tuhan berkenan, Tuhan berfirman pada dia ya. Dekat sama Tuhan, menyampaikan perkataan Tuhan. Tetapi dia tidak hati-hati, akhirnya juga hancur. Atau mungkin juga seperti abdi Allah itu ya. Abdi Allah sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia sudah berfirman, sudah melayani Tuhan. Tetapi juga tidak hati-hati ya. Akhirnya dia percaya pada perkataan nabi tua itu. Akhirnya hancur juga ya. Di Surabaya itu banyak ya orang yang kena tipuan ya. Jadi ditelepon, ada yang di SMS, ada yang di WA, akhirnya uangnya hilang ya. Kalau di Blitar nggak ada Pak ya. Oh banyak juga. Saya kira hanya di Surabaya ya. Ya next. Ya kalau kita lihat ya kondisinya, Yerobeam itu adalah raja yang kaya, berkuasa dan dihormatin. Nabi tua juga menyampaikan firman Tuhan, diurapi, abdi Allah menyampaikan firman Tuhan, diurapi, dipakai Tuhan. Kalau Raja Daud juga raja, kaya, berkuasa dan dihormati. Dan perbuatannya, apa yang dibuat Yerobeam? Dia berdosa, tidak mau bertobat. Nabi tua juga berdosa, tidak mau bertobat. Abdi Allah melakukan sesuai firman Tuhan, tapi kena tipu daya.
lebih percaya pada nabi tua daripada firman Tuhan. Kalau Raja Daud berdosa, tapi dia mau bertobat. Dia doa supaya Tuhan tidak ambil roh yang kudus darinya. Raja Daud tahu waktu Saul itu roh Tuhan undur daripada Saul, maka hancurlah Saul. Demikian juga Daud tahu begitu roh Tuhan undur daripada Daud, maka dia akan hancur. Dia akan kehilangan kerajaannya, dia tidak akan menjadi raja lagi, dia akan jatuh miskin, keluarganya juga hancur. Tetapi Daud tidak takut itu semua, ya. Yang dia takut Roh Kudus yang di dalamnya itu, yang diambil daripada Tuhan. Itu yang ditakuti. Makanya apapun yang terjadi, yang terpenting di dalam hidup kita adalah Roh Tuhan yang dalam kita. Amin. Jangan sampai Roh Kudus yang di dalam kita ini diambil daripada kita. Apa yang terjadi akibatnya? Yerobeam menerima hukuman Tuhan. Nabi tua juga menerima hukuman Tuhan. Abdi Allah menerima hukuman Tuhan. Daud juga menerima hukuman Tuhan. Semua menerima hukuman Tuhan, ya. Di akhir kejadiannya, Yerobeam adalah kejijikan bagi Tuhan, ya. Tuhan jijik, ya. Tuhan marah pada Yerobeam, ya, tetap, ya. Juga demikian juga pada nabi tua dan abdi Allah. Tetapi tidak pada Daud. Daud menjadi kesayangan Tuhan. Daud dipulihkan, bahkan Daud diberkati. Siapa yang mau seperti Daud? Ya, puji Tuhan. Amin, ya. Jadi seperti Daud yang bertobat dan mau dekat sama Tuhan, ya. Bukan selingkuhnya, ya. Nanti seperti Daud, nanti dulu ada pendeta, ya. Gak apa-apa, punya kawin maneh. Loh kenapa? Daud juga kawinnya istrinya banyak. Jangan sampai seperti itu, ya. Ya, next. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, kau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jangan sampai ini terjadi pada kita, ya. Kita dulu nggak punya apa-apa, sekarang diberkati Tuhan, punya macam-macam, ya. Atau mungkin kita diberkati Tuhan dalam pelayanan, diurapi Tuhan. Tumpang tangan orang-orang sembuhkan, setan belayu, ya. Tetapi hati kita menjauh pada Tuhan. Jangan sampai terjadi seperti ini, ya. Karena mari kita datang pada Tuhan, jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula. Amin. Ini Tuhan katakan pada jemaat di Laodikia, ya. Dia sudah melakukan, jemaat Laodikia tadi nggak punya apa-apa, jadi kaya, berhasil, ya, ternama. Tetapi dia kasih mula-mula itu mulai lari daripada dia, ya. Ada seorang soundman itu, dia satu kali dia melayani di suatu hotel bintang 5, ya. Tempatnya bagus, malah dia pakai red carpet. Waduh, itu bagus sekali, ya. AC-nya dingin, karpetnya tebel, ya toh. Jadi kalau jalan itu bisa mantul-mantul, tung gitu, ya. Jadi waduh, ini mewah sekali, ya. Makanannya enak-enak, ya toh. Ruangannya bagus sekali. Kemudian tetapi waktu itu soundman ini sempat bergumam, waduh, ini hebat, ya, pasti Tuhan senang sekali, ya. Tetapi di luar dugaan Tuhan katakan, orang-orang ini nggak butuh aku sudah menolak mereka, ya. Jangan sampai kita tidak butuh Tuhan, ya. Apa yang pertama kita doa, begitu kita menyembah, kita katakan sama Tuhan, aku mencintai Engkau, aku merindukan Engkau Tuhan,
Aku butuh Engkau Tuhan, aku menginginkan Engkau. Itu menjadi doa kita setiap hari. Ya, mari kita ayat terakhir. Tetap 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Jangan terjadi seperti ini ya. Apapun jabatan kita, kehebatan kita, jangan sampai kita ini ditolak ya. Ini jadi doa kita ya. Setelah kita melakukan yang hebat-hebat ya, melakukan yang mulia untuk Tuhan, jangan sampai kita ditolak. Paulus kurang hebat bagaimana? Dia menulis kitab di Alkitab itu terbanyak ya, tetapi dia masih jaga hatinya supaya dia jangan sampai ditolak ya. Saya teringat saya waktu dari kecil udah ikut sekolah minggu, kemudian satu kali saya ikut kebaktian umum, waktu itu sekitar umur 10-11 tahun saya ikut kebaktian umum itu. Waktu itu di akhir kebaktian, Bapak Gembalanya itu waktu itu di Jakarta, dia akan memberi tantangan altar call, siapa yang mau terima Tuhan. Waktu itu saya duduk di atas di balkon paling atas paling belakang ya. Waktu itu, waduh, saya mau. Tapi waktu itu masih kecil, malu, ya toh. Malu saya maju ke depan. Tapi ada dorongan, ayo terus maju. Akhirnya setelah beberapa saat saya bergumul, akhirnya saya maju ke depan. Di situ saya berlutut dan saya terima Tuhan. Dan saya menangis, saya rasakan kasih Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ya. Sampai baju saya basah, tapi saya sukacita, saya terima Tuhan. Kemudian saya habis itu dibaptis ya. Mau 11 atau 12 tahun saya dibaptis, saya terima Tuhan. Waktu itu sekitar tahun 80 ya. Kemudian waktu berikutnya, waktu saya melayani anak-anak sekolah minggu di tahun 99, saya masih ingat bulan Juli. Di situ waktu saya melayani banyak anak-anak dilawat Tuhan ya. Nah satu kali ada yang jatuh, ada yang dia nangis, merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kemudian waktu itu di sesi terakhir yang pembicaranya itu katakan ini siapa yang mau diurapi Tuhan, ayo maju ke depan. Waktu itu banyak anak-anak maju ya. Kemudian saya juga ikut maju, saya angkat tangan saya doa supaya saya bisa mengurapi anak-anak ini. Saya angkat tangan saya, Tuhan, saya berdoa urapi saya supaya saya bisa mengurapi anak-anak ini. Di luar dugaan, Roh Tuhan itu menaungi saya seperti awan yang gelap itu. Dia turun, dia lawat saya, dia urapi saya. Mungkin saya minta urapan 1 kilo, waktu itu 100 kilo yang datang ya. Waduh, saya akhirnya nangis ya. Waktu itu saya nangis. Saya rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan berjanji akan dia suruh saya ayo layani ya. Kerjaan urusanmu akan saya urusi urusanku. Kemudian dan kamu akan melihat perkara yang lebih besar lagi dari ini. Waktu itu saya udah lihat perkara Tuhan yang luar biasa. Tuhan janji kamu akan lihat lebih besar lagi. Waduh, luar biasa. Makasih Tuhan. Waktu itu saya hanya nangis dan Tuhan janji juga akan memberkati. Dan Tuhan pegang janjinya ya. Waktu itu saya juga tinggal di rumah kecil. Dalam tahun itu juga saya pindah ke rumah yang 2 kali lipat lebih besar ya. Tuhan yang memberkati ya. Dan saya rasakan kasih Tuhan, zaman Tuhan yang luar biasa. Sejak itu saya berubah. Kalau dulu kerjaan saya uang yang nomor 1, itu saya berubah. Tuhan dan pelayanan itu nomor 1 ya. Karena memang sejak jamahan Tuhan itu yang luar biasa itu ya. Dan hari-hari itu saya isi dengan
dekat sama Tuhan. Tetapi beberapa saat yang lalu ini, saya dalam perjalanan ini, saya sempat jenuh ya. Kemudian mulai kasih mula-mula ini mulai menjauh ya. Saya tetap pelayanan, saya tetap doa, tetapi kasih ini mulai agak tawar ya. Beberapa hari yang lalu saya ikut apa namanya? Ada ikut retreat seharian penuh dari pagi sampai malam. Wah, di situ saya rasakan kasih Tuhan yang luar biasa ya. Lawatan Tuhan yang luar biasa, dan itu mengurapi saya kembali dan menyetrum saya ya. Dan nanti kita akan tanggung jawab semua sama Tuhan ya. Di sesi itu pun juga ada yang berkhotbah, dia katakan begini, satu kali dia tidur ya, seorang yang bicara ini dia tidur dan dia mimpi ada 3 generasi di depan dia, ada anak-anak, ada kaum muda, ada orang dewasa agak tua ya, senior. Kemudian Tuhan katakan tumpangi tangan. Dan waktu dia mau tumpangi tangan sama anak-anak, belum ditumpangi, anak-anak itu bilang, aduh Tuhan, aku rasakan Roh Kudus ada. Kemudian belum ditumpangi tangan, dia udah jatuh dulu. Kemudian dia mulai datangi yang kaum muda. Waktu dia mau tumpangi tangan yang kaum muda, yang kaum muda bilang, jangan dulu. Kamu tumpangi tangan rambutku nanti jelinya, rambutku brodol, nanti sisirannya berubah ya. Kemudian dia bilang, ayo terima Tuhan, jangan pedulikan itu. Akhirnya dia baru mau ditumpangi tangan ya, tumpangi tangan akhirnya jatuh. Kemudian tibalah dia datang ke yang senior ya. Waktu dia datang ke senior, dia katakan, mau apa? Tumpangi tangan. Biasa itu, buat apa? Saya udah biasa ditumpangi tangan. Paling seperti apa? Ayo ini untuk lawatan Tuhan. Udah sering. Nah, begitu akhirnya dijelasin sampai udah lama. Ya dah, baru ditumpangi tangan, baru dia jatuh terima lawatan Tuhan ya. Jangan sampai kita seperti generasi senior ya. Kita rasakan perbuatan Tuhan, zaman Tuhan itu seperti hal yang biasa. Jangan sampai terjadi seperti itu. Mari kita datang pada kembali kasih yang mula-mula. Kita yang masih sudah senior pun kita jadi anak kecil. Apa kata Tuhan? Kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, tidak bisa masuk kerajaan sorga. Mari kita datang ya. Akhirnya saya bertobat ya. Saya katakan Tuhan, jangan sampai saya seperti yang senior. Biarlah saya seperti anak kecil ya. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya Tuhan. Seperti yang 50 tahun yang lalu. Waktu Engkau memanggil saya pertama kali. Inilah saya Tuhan. Saya masih seperti anak kecil. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku merindukan Engkau Tuhan. Aku mencintai Engkau Tuhan. Seperti tahun 99 waktu Engkau urapi aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku masih sama. Seorang yang merindukan Engkau. Seorang yang haus pada Engkau Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai waktu dia datang atau waktu kita kembali kepada dia, kita menjadi seorang yang tawar hati. Mana kasih mula-mula kita ya. Mari kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Mari saya undang pemain musik. Pak Randy silakan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan jiwaku merindukan.
jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari kita bangkit berdiri. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, Penolongku, penolongku, ya Allah, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, Sikala sikala. ya Allah yang hidup. Biar ini doa kita pada Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, Ya Allah yang hidup. ya Allah yang hidup. Sikala matakala sikala. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang Ku bersyukur bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, penolongku, sikala dan Allahku, tiada yang sikala tiada yang seperti. sikala matakala. Mari kita sembah Dia. Sikala matakala sikala. Sikala matakala sikala. Kami sembah Kau Tuhan, Sikala matakala. kami Sikala sikala naku ya namasan. Rawat kami Yesus. Rawat kami Tuhan. Jamah kami Yesus. Bila marah masana. kami sembah, Penuhi kami Yesus. kami Yesus. sembah, Yesus. kami sembah Kau Yesus. Tuhan. Segala malam. Kau layak Segala anak kau. yang layak dilakukan. Penuhi kami. Tuhan, bukan Tuhan.
Yesus, Yesus. Dari depan sampai belakang, dari kiri ke kanan kau penuhi Tuhan. Yesus, Yesus, segala lama. Ina naku ya ratakan. Penuhi kami Yesus. Rawat Tuhan. Lama. Ina nakara sika. Ikana masana no riasana. Ikana masana no riara masika. Ikana masika. Yesus, 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 segala lama. Ila nakarat segala nokuya naka. Ila masana no yasana. Ila masana no yasana. Igala masana no. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Penuhi kami Yesus. Penuhi kami segala maratakan masih dengan hadirat penuhi Yesus, Yesus. Lama. Penuhi kami. dengan hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Penuhi Tuhan. Penuhi Tuhan. Rawat Tuhan Yesus. Thank you Jesus.
kami Tuhan. Penuhi I love you Lord. penuhi dengan hati satu. Jesus. Mari kita angkat tangan kita. Jesus, 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 Jesus. Terima lawatannya, terima jamaahnya dalam nama Yesus. Receive, terima, 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 terima dalam nama Yesus. Dari depan sampai belakang, jamaah semua. Jesus, Jesus, Jesus. Jamah, terima jamahnya, terima. Sikala masakara takuria tata, tina masata kuria takala nakosika, tikala masata kuria nakasika, tikala masata kuria nak, terima. Sikala malam, sikala malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sikala malam. Terima kasih. Pada pagi hari ini, kalau ada bagi dari kita yang merasakan sudah hambar, kekristenan mulai hambar, biar hari pagi ini Tuhan urapi lagi. Yang mau terima kasih mula-mula itu, yang mau terima urapan yang baru pada pagi hari ini, bisa angkat tangannya. Yang mau diperbarui, yang mau terima Roh Kudus yang daripadanya, bisa angkat tangan. Terima urapan yang baru, bisa angkat tangan lagi. Yang sudah angkat tangan, mari maju. Mari maju. Yang sudah angkat tangan, mari maju. Sikala manakara masik, sikala naku yara masikara. Yang perempuan sebelah sini, yang laki sebelah sini, sikala naku. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan Nasrani, hatiku rindu kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan Nasrani, hatiku ku rindu menyembahmu. Yang di depan bisa angkat tangan, mari kita bergandeng tangan yang di depan. Sikarana karama sikarana koya, sikarama rata koya, sikarama rapa sikarana ka, tikalama lama tak kira taku sikarana kara, sikalama lama karama sikar, sikarama lama karama sikarama sik. Hadiratmu Tuhan, pengurapan yang daripadamu Tuhan, curahkan Tuhan. Sikalama sikar. Ya lama. Terima jamaahnya dalam nama Yesus. Terima. Sikalamas. Terima jamaahnya. Lawatannya.
mengalir, 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 mengalir. Sikalama sikalamasi, silama sana kuria sana, silama sana nuria sana, silama sana kuria ramasa, silama sana kuria ramasa, silama sikalamasi, silama sikalamasa, silama sika, mengalir, mengalir, mengalir. Terima, terima. Sikalama sikalama sika, silama sakalamasi, silama sana, silama sakalamas, silama sana kuria ramas. Ilamasik, 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 ilamas, ilamasana. Jesus, 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 ikari. Ilamasi, ilamasa, ilamasi, ilamasu, ilatakalamas, ilamasano kuya sana, ilamasano kuya, ilamasano kuya lama, ilamasano kuya, ilamalama lama 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 lama, ilamasika, ilanakuya, ilamasika. Kalau ada bapak ibu yang di belakang yang sakit, bisa angkat tangan. Ada lagi yang sakit, mari angkat tangan, mari maju ke depan. Yang sakit mari maju depan. Sikaranaku ya anakku, sikalamarasi, silamaranaku. Rohmu yang kudus yang mengurapi Tuhan. Silakan. Ada lagi yang sakit? Bisa maju ke depan. Kami berseru kepadamu Yesus. Segalanya bagiku, kami hormati Engkau Tuhan. Segalanya bagi, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku Tuhan. Kami berseru memanggil nama-Mu Yesus. Berarti bagiku.
depan bisa kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu yang luar biasa itu. Pada malam ini, pada pagi ini, izinkan saya berdoa buat pendeta Demikop dan istri. Mungkin Pak Demi bisa maju dengan istri. Oh sekarang minggu, oke. Izinkan saya berdoa. Sikala marata karabasika, sikala takoyarabasika, sikala maramanakawas. Urapan-Mu mengalir Tuhan, urapan-Mu turun Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat daripada-Mu Tuhan, memenuhi Tuhan hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau menolong pelayanan-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Apakah kami ini Tuhan? Kami tidak layak di hadapan-Mu. Bahkan di perjanjian lama, waktu orang menghadap Engkau dia mati Tuhan. Kami bersyukur bisa menghadap Engkau Tuhan. Kami bisa ketemu Engkau Tuhan. Nikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau layak ditinggikan. Kau layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu yang dahsyat. Malam. Dan percaya hadirat-Mu ada tempat ini. Engkau akan mengerjakan lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat Pak Demikop, saya lagi dan istri Tuhan, berkati penyertaan-Mu, urapan yang baru curahkan Tuhan. Pelayanan beri kekuatan penyertaan-Mu Tuhan, keberhasilan Tuhan. Pakai lebih heran lagi Tuhan. Rahasia-rahasia firman-Mu dibukakan Tuhan. Mujizat-mujizat menyertai Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sikala mata-kalama yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang berban-ban berat Kau tolong Tuhan dalam nama Yesus. Kasih Kau juga berkati gereja tempat ini Tuhan. Berkati dengan limpah Tuhan. Akan mengembang lagi ke kiri ke kanan Tuhan. Penuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati yang sudah melayani-Mu Tuhan tempat ini. Baik pemain musik Tuhan. Multimedia. Hasil penerima tamu. Guru sekolah minggu. Kolektan. Pendoa syafaat. Semua yang melayani-Mu Tuhan, tidak kami sebut satu persatu. Semua yang terlibat Kau berkati dengan limpah di dalam nama Yesus. Keluarganya berkati Tuhan. Apa yang dikerjakan berhasil Tuhan. Amin. Juga berdoa bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Yang studi Engkau beri keberhasilan Tuhan. Yang bertanam, bercocok tanam Engkau berkati apa yang dikerjakannya Tuhan. Tanah-tanah berkati Tuhan. Ternak-ternaknya Engkau berkati Tuhan. Yang berdagang Engkau berkati Tuhan. Yang mengajar Engkau berkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan berhasil Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan. Kami doa juga bagi tim kami satu persatu Kau berkati Tuhan. Baik Pak Adi, Bu Adi, Pak Pendi dan istrinya maupun Ira dan Bayu. Semua berkati dalam nama Yesus. Istri saya berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang Tuhan. Yang percaya kasih mula-mula-Mu tetap ada bersama dengan kami. Dan waktu kami menghadap Engkau Tuhan, kami tidak Engkau tolak Tuhan.
Karena kami pegang api itu ya, yaitu Roh Kudus-Mu yang di dalam kami, bersama kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan sudah tolong kami, baik hamba-hamba-Mu dari Surabaya yang sudah melayani kami, anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sepanjang hari ini, sepanjang ibadah ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Kami berdoa berkat damai sejahtera, sukacita yang luar biasa boleh Bapa berikan kepada mereka semua. Kami yang mendengarkan, kami diberkati, kami bertumbuh, kami menjadi dewasa, kami menjadi murid dan memuridkan banyak orang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berbicara, kami berdoa buat kegiatan sepanjang minggu ini. Tuhan tolong nasi 2.000 untuk kami bagikan kepada saudara-saudara kami yang sedang berpuasa untuk berbuka. Kami berdoa hari Selasa Tuhan jamah. Sebelum paket-paket itu kami bagikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah sehingga pada saat mereka menikmati berbuka, mereka boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kami berdoa gereja jadi berkat, anak-anak-Mu, kami boleh menjangkau mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Anak-anak-Mu yang sudah berkorban untuk nasi 2.000, Tuhan buka tingkap langit dan curahkan berkat-Mu bagi mereka. Kami percaya apa yang mereka buat, Tuhan tidak pernah berhutang dan pasti Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Sepanjang minggu ini, acara-acara bahkan hari Rabu ada ibadah khusus di tempat ini. Kami berdoa Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Anak-anak yang sudah memberikan korban persembahan, Tuhan baik itu perpuluhan, baik itu diakonia, baik itu ucapan syukur, bahkan pembangunan, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tolong, bahkan pelayanan Pak Temi nanti akan ke GBIS Ngelego, juga Tuhan pakai dan Tuhan memberkati. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kiranya boleh turun, menyertai, bahkan memberkati kita semua, menjadi milik kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita akan pulang ke rumah dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani dan jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.